Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma dengan nomor induk mahasiswa 41312107200002. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Islam Nusantara Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang angket yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Bermain dan Belajar dengan dosen pengampu Ibu Padilla Rahmagoer, SPD MPD. Selamat datang di RA Alkemi. Nah, di video kali ini sesuai yang tadi saya sudah katakan, saya akan menjelaskan apa saja ruangan atau fasilitas yang ada di RA Alkemi. Nah, baik. Yang pertama itu gerbang sekolah. Yang kedua itu ada tempat parkir. Yang ketiga ada pos satpam. Yang keempat ada taman sekolah. Yang kelima ada kantin. Yang keenam ada tata usaha. Yang ketujuh ada ruang capsek. Kedelapan ada ruang guru. 9 dapur guru. 10 toilet guru. 11 ada musola. 12 ada kelas TKA. 13 ada toilet siswa. 14 ada kelas PG. 15 ada UKS. 16 ada perpustakaan. 17 ada kolam renang. 18 ada area pasir. Dan ke-19 ada area outdoor. Jadi yang tengah itu tempat bermain outdoor, jadi anak itu bermain di sana. Yang pertama itu ada gerbang sekolah. Nah, setelah masuk itu ada parkiran ya. Jadi di sini tuh ada kayak pohon gitu biar gak panas. Parkiran ini khusus untuk orang tua siswa, terus staf guru dan kepala sekolah, ataupun misalnya ada tamu khusus ya. Terus di sini ada pos satpam. Biasanya di dalam pos satpam itu ada lemari, ada meja gitu, kursi juga. Nah, jadi nanti petugas satpam itu nyambut dan mempersilahkan masuk ke orang tua dan siswa. Nah, masuk ke sini ada taman sekolah ya. Jadi misalnya kalau anak ada kegiatan berkebun itu di taman sekolah ini. Misalnya anak itu berkebun menanam kangkung atau sosin. Terus di sini ada kantin sekolah. Jadi kantin sekolah ini biasanya menyediakan banyak makanan sehat ya untuk anak. Di dalamnya juga ada meja, terus ada kursi juga. Nah, terus nih di depan kantin itu ada kursi. Jadi kalau ada orang tua atau siswa yang duduk bisa di sini. Terus ada ruangan tata usaha atau TU. Di sini tuh biasanya untuk keperluan seragam atau administrasi nih bisa ke sini ya. Ada lemari, meja, kursi. Terus nih di sini ada ruang kepala sekolah. Biasanya kalau ada tamu biasanya ke ruang kepala sekolah. Ini ada lemari, sofa sama mejanya. Terus ada ruang guru. Ruang guru itu kebetulan untuk saat ini ada 4 guru tetap. Jadi di sini juga kursi dan mejanya tiap guru satu. Terus ada lemari gitu, ada proyektor juga, misalnya untuk guru mengadakan evaluasi gitu. Terus ada dapur sekolah. Nih jadi guru itu biasanya kan suka masak gitu di sini, makan bareng gitu. Terus di pinggirnya itu ada toilet khusus guru. Jadi khusus aja ya buat guru gitu, sama staf guru yang lainnya dan kepala sekolah. Terus di pinggirnya ada pohon gitu. Terus di belakangnya ada musola. Jadi staf guru, kepala sekolah bisa sholat di sini ataupun tamu. Nah, di sini tuh ada sejadah, terus lemari gitu, tempat penyimpanan Al-Quran, mukena dan yang lainnya. Selain untuk sholat juga, musola ini bisa dijadikan sebagai tempat anak melakukan sentra imtak. Nah, untuk ruangan selanjutnya itu ada ruang kelas TKA. Nah, di ruang kelas TKA itu ada 2 sentra.
Yang pertama itu ada sentra bermain peran dan sentra manipulatif. Nah, untuk bermain peran tuh di sini. Di sini tuh ada meja sama kursi guru, terus meja panjang sama ada lemari tempat menyimpan alat-alat atau pembantu anak untuk bermain peran gitu. Nah, jadi di sentra bermain peran itu anak itu kayak berpura-pura gitu menjadi tokoh utama. Misalnya di hari Senin anak itu ingin menjadi pedagang gitu. Nah, ada juga siswa yang menjadi pembelinya. Terus di sentra manipulatif itu anak itu biasanya memainkan permainan untuk melatih kecerdasan kognitif. Misalnya anak itu menunjuk 2 atau 3 gambar, lalu anak itu menyebutkan apa gitu nama bilangan itu. Di sini juga ada karpet, terus meja, kursi sama lemari. Terus di sini ada WC untuk khusus siswa ya. Nah, jadi di WC ini antara kelas TK itu dekat gitu untuk ke WC, biar anak itu tidak susah gitu untuk ke WC atau toilet. Nah, di pinggir WC itu ada tempat sepatu ya, untuk menyimpan tempat sepatu. Jadi sebelum anak masuk ke kelas, anak itu menyimpan sepatunya di tempatnya. Lanjut nih, di kelas selanjutnya itu ada kelas PG ya. Kelas PG juga ada 2 sentra. Nah, di sebelum masuk kelas PG juga ada tempat penyimpanan sepatu. Untuk sentra pertama itu ada sentra balok dan sentra musik gerak. Untuk sentra balok ini di sini tempatnya. Nah, di lemari itu banyak banget balok-balok berbagai ukuran dan Lego. Nah, jadi anak itu bisa membuat balok itu di meja, itu meja sama kursi ya, meja bulat. Nah, di sini juga di lemari itu juga ada berbagai balok. Nah, sedangkan di sini itu ada sentra musik dan gerak. Jadi di sini itu anak itu belajar bermain gitar, angklung, piano gitu. Nah, di sini juga ada peralatan yang berhubungan dengan musik gitu. Nah, untuk alatnya di sini tuh ada meja sama kursi guru, meja panjang, terus lemari juga. Untuk ruangan selanjutnya itu ada UKS ya. UKS itu di sini ada dua tempat tidur ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang sakit langsung dibawa ke UKS. Ini ada perpustakaan. Di sini tuh banyak banget tersedia berbagai buku yang mendukung untuk perkembangan anak. Nah, itu ya. Nah, biasanya anak itu bisa baca atau lihat gambar di perpustakaan itu sambil di karpet ataupun di meja ya. Terus di kolam berenang. Nah, jadi misalnya di jadwal seminggu sekali anak itu berenang dengan teman sekelasnya. Nah, kalau misalnya ada anak yang tidak mau berenang, anak juga bisa bermain di area pasir. Jadi anak itu bisa membuat berbagai bentuk dari pasir ya. Nah, di sini juga sebelum naik ke kolam ada tangga ya, supaya anak itu aman. Nah, yang terakhir itu ada tempat bermain outdoor. Nah, di sini itu dilapisi dengan rumput rumput ya. Nah, rumput sintetis. Nah, jadi yang pertama itu ada bendera nih. Jadi tiap Senin itu biasanya anak itu berdiri di depan bermain outdoor. Anak itu bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu sambil menghadap ke bendera gitu. Nah, ada permainannya. Yang pertama itu nih ada perosotan ya. Perosotan ini, jadi saat anak melakukan perosotan itu, anak itu jatuh ke kayak kumpulan bola berwarna-warni gitu. Terus ada lompat kaki angka nih. Jadi anak itu sambil melompat sambil anak itu menyebutkan angka berapa yang diinjaknya. Terus ada papan titian nih untuk menjaga keseimbangan anak. Ada juga jungkat-jungkit nih.
untuk 3 orang, untuk 3 pasang orang maksudnya. Terus ada nih terowongan anak, jadi anak itu bisa masuk ke sana gitu. Sekian penjelasan maket yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.